saya memiliki prinsip ya bahwa belajar agama itu sesungguhnya tidak pernah membuat seseorang itu miskin. Begitu. Belajar agama itu tidak pernah membuat seseorang itu sengsara. Dalam profesi yang sekarang ini, Anda sudah menjadi seorang dokter, ketua STAIM Madinah. Kita tahu bahwa untuk mencapai karir ini, gitu kan, tidak mudah, butuh step by stepnya begitu ya. Kira-kira yang paling apa ya? Yang paling mensupport, memotivasi Anda, siapa yang paling kuat? Ya, artinya dalam hal konteks sekarang ini saya kira memang yang pertama tentu ada istilah apa ya, memantaskan diri. 102,8 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, satu program talk show untuk Anda. Dan kita masih bersama narasumber kita, Dr. Sumper Mulia Arahab. Di temanya adalah di antara optimisme dan keterbatasan sumber daya. Kita akan ulik terus perjalanan sang dokter, bagaimana bisa hadir ke Mandailing Natal. Nah, Pak Dokter, terima kasih masih kami tahan waktunya ya. Ya. Kita tahu memang di kesibukannya luar biasa, namanya juga mengelola sebuah perguruan tinggi, tentu waktu full gitu. Tapi kita sita dulu di Ruang Paslah ya, sekitar 30 sampai 40 menit lagi ya. Sama-sama. Oke. Nah, kembali kami sampaikan untuk Anda dapat mengakses siaran ini lewat live streaming kita di live streaming Facebook di Radio Start 102,6 FM. Anda dapat mengkliknya atau dapat mengikutinya di live streaming kita di www.startfmmadinah.com atau di frekuensi kita di 102,6 FM. Nah, ada yang menarik nih, sahabat di Start FM, Pak Dokter. Apa yang menarik? Apa yang sebenarnya sih yang memotivasi gitu kan? Apa yang memotivasi Anda untuk mempelajari agama Islam di samping tadi orang tua sebagai inspirasi, dukungan? Lalu khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, apa yang menjadi motivasi, yang daya tarik sehingga mau mendalami ini? Iya, silakan. Terima kasih Bang Faslah dan juga sahabat Start FM yang budiman. Tentu saya memiliki prinsip ya bahwa belajar agama itu sesungguhnya tidak pernah membuat seseorang itu miskin. Begitu. Belajar agama itu tidak pernah membuat seseorang itu sengsara. Tapi kenapa orang mengejar ke ilmu-ilmu konvensional lah gitu ya, artinya ekonomi ini supaya mengejar. Tapi agama bisa juga orang kaya ya sekarang ya. Betul, Bapak Faslah, sahabat Start FM yang budiman, tentu saya ingin menyampaikan bahwa dasar dan pondasi kita memang harus kuat ya di bidang agama. Ketika misalnya kita menjadi seorang entrepreneur, maka dasar dan prinsip paham keagamaan kita harus kokoh dan kuat. Ketika kita menjadi seorang birokrat juga demikian, kita juga harus kokoh dan kuat prinsip paham keagamaan kita, dan juga teks-teks keagamaan yang harus kita katakanlah mungkin kita pahami dan kita kuasai. Nah, ketika kita menjadi seorang pejabat pun demikian. Katakanlah mungkin kita suatu saat berpeluang untuk menjadi seorang legislator, katakanlah berpeluang menjadi seorang katakanlah mungkin pimpinan perguruan tinggi, maka landasan-landasan katakanlah paham keagamaan dan juga teks-teks keagamaan itu memang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sesungguhnya status kita di katakanlah mungkin di dunia ini. Dari berbagai profesi itu status yang paling dibutuhkan dalam prosesi itu landasan agamanya apa? Legislator ya enggak? Atau pejabat gitu? Saya kira sama saja. Dalam fakta kondisi saat ini misalnya, itu semua profesi landasan agama. Semua profesi, sehingga memang kita kan sahabat Start FM yang baik hati, yang beriman.
Tentu saya ingin mengatakan bahwa kita diajarkan keseimbangan ya. Keseimbangan. Keseimbangan di mana nih? Keseimbangan atau proporsionalitas gitu ya, antara bagaimana kita penghambaan Allah kita tetap gitu kan. Ya. Dan kita jangan sampai luput dan lupa kalau ternyata kita saat ini memang tidak di akhirat, tapi kita di dunia. Dan butuh semua. Di dunia kita butuh makan, kita butuh yang namanya fasilitas yang lain, tempat untuk berteduh, tempat katakanlah mungkin kita harus mengikuti katakanlah beberapa perkembangan teknologi. Kalau tidak kita akan tertinggal juga. Demikian Bang Faslah. Artinya memang kalau saya secara pribadi memang melihat bahwa kebutuhan kita itu katakanlah mungkin ada yang melandasi kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang hedonis, orang yang berfoya-foya. Artinya memang ketika kita butuh katakanlah mungkin kita paham, kita butuh kendaraan, kita paham kalau kendaraan ini memang sesuatu yang bisa menjadi kebutuhan kita. Kalau ternyata paham keagamaan kita ini sahabat FM, Start FM yang beriman, kalau ternyata paham keagamaan kita tidak integral, tidak paripurna, tidak kuat, maka kita akan menjadi rumus hedonisme tadi ya. Hedonisme tadi, sehingga kita awalnya kebutuhan dan muncullah keinginan. Keinginan saya katakanlah mungkin 1, 2, 3 mobil, padahal satu saja udah cukup, misalnya demikian. Saya kira gitu. Baik. Nah, itu tadi kan artinya yang memotivasi Anda untuk terus belajar agama begitu ya. Artinya fondasi yang kuat itu untuk dalam profesi apapun gitu ya. Betul, Bang Faslah. Oke. Dalam profesi yang sekarang ini, Anda sudah menjadi seorang doktor, ketua Stein Medina. Kita tahu bahwa untuk mencapai karir ini, gitu kan, tidak mudah, butuh step by stepnya begitu ya. Kira-kira yang paling apa ya? Yang paling mensupport, memotivasi Anda, siapa yang paling kuat? Ya, artinya dalam hal konteks sekarang ini saya kira memang yang pertama tentu ada istilah memantaskan diri, mandi. Kalau saya itu sering diajari dan juga katakanlah diberikan beberapa istilah oleh istri saya. Yang bernama Juniwati Sri Rizky Stompul, yang saat ini juga alhamdulillah sudah dokter juga, sudah S3 juga, dan sebagai dosen ASN PNS. Dia ada mencoba untuk menyampaikan ke saya diskusi, tentu ada istilah mandi. Mandi itu memantaskan diri. Memantaskan diri dalam kapasitas apa yang memantaskan diri? Dalam artian memang belum pantas menjadi suami dari seorang. Dalam artian Bang Faslan dan juga sahabat Start FM yang beriman, tentu kita tentu tidak secara eksidental dan tiba-tiba bisa menjadi ketua Stein juga butuh membutuhkan pengalaman-pengalaman, tahapan-tahapan, proses-proses tentu, sehingga kita juga apalagi pendidikan tinggi atau perguruan tinggi ini kan tujuannya adalah bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa, melahirkan intelektual yang bisa katakanlah mungkin jadi kontribusi penting untuk negara kita, untuk aset negara kita. Artinya kalau kita sendiri tidak cerdas, kita sendiri kurang katakanlah mampu untuk bisa membuat seseorang itu cerdas, kan, bagaimana kita nanti akan melahirkan tokoh-tokoh intelek muda yang itu akan menjadi menjadi pewaris kita, Bang Faslah dan sahabat Start FM yang budiman gitu. Nah tadi yang mensupport, yang memotivasi paling dominan itu tadi belum dijawab secara nyata dan tangkas ini. Saya memang tentu keluarga ya. Keluarga dalam hal ini akan menjadi variabel penting bagi saya, termasuk yang paling utama adalah tetangga saya, yaitu istri saya. Ini sulit kali nih. Sulit kali tuh mengatakan bahwa istri itu adalah orang yang paling dekat mendorong kita gitu. Betul. Padahal tidak berasumsi orang kita ini adalah
bagian dari golongan ISDI gitu. Enggak Termasuk juga kan? kalau kita coba feedback ya, coba kita kembali ke masa lalu itu ya, beliau termasuk istri saya termasuk sosok yang paling penting bagaimana saya menyelesaikan program dokter saya dulu waktu di Ciputat di Win Syarif Hidayatullah pada tahun 2009. 2009 ya. Ya. Dorongan apa yang paling ini ikut mendampingi kemana-mana? Ya, termasuk itu. Berarti pengawasan melek. Ya, dukungan dalam artian memang dari berbagai dimensi dan sudut ya, Bang Fasla dan sahabat Stad yang budiman ya, bahwa kita memang keberhasilan kita itu tidak pernah terlepas dari sosok dari wanita-wanita hebat. Katakanlah di samping itu, katakanlah mungkin saya ingin mengatakan bahwa akan ada selalu orang-orang yang dekat dengan kita yang menjadi faktor penentu. Maka ketika seseorang itu mengatakan bahwa saya hebat dengan sendiri saya berhasil dengan sendiri saya kira memang itu perlu dipertanyakan, karena memang di situ tidak. Kalau kita seorang yang katakanlah mungkin orang yang paham keagamaannya sangat bagus dan dalam itu ya, di situ juga kita kan tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang yang hebat. Di situ ada intervensi atau katakanlah mungkin campur tangan Allah Tuhan bagaimana kita menjadi seorang yang hebat gitu. Dorongan apa yang paling kuat itu? Pesan atau kesannya seperti apa sama orang rumah lah, sama mantan gitu? Itu mantan atau memang disapai langsung? Saya kira dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya, berarti mantan pacar, mantan dan langsung langsung ditanya langsung ta'aruf ya. Saya kira beliau support all out ya. All out ya. All out termasuk ketika saya dalam fase-fase tertentu itu memang ada masa-masa kejenuhan. Beliau hadir ya. Pada saat kita harus bangkit lagi. Pada saat misalnya kondisi juga karena beliau juga sedang katakanlah mungkin melanjutkan studinya di program pasca sarjana dan juga di program doktor di Unpad Pajajaran. Tentu ini semuanya masalah finansial juga termasuk yang harus bisa kita. Tapi nggak jadi problem ya di internal rumah tangga ya? Kalau di rumah tangga tidak. Tapi yang jelas pasti tetap jadi problem. Problem finansial, tapi semuanya itu saya kira bisa memang dengan kebersamaan kita mencoba sama-sama melangkah seiring, dan saya kira memang semua persoalan-persoalan itu bisa dituntaskan. Oke, itu yang paling artinya tidak bakal terlupakan ya, selalu mensupport untuk mereka sebuah kesuksesan ya. Dan juga saya kira memang secara pribadi saya juga ingin mengatakan bahwa support itu tidak terlepas dari bagaimana orang tua kita juga ya. Dari awal memang mereka mencoba kan terus untuk sekolah gitu ya. Okay. Dari sahabat-sahabat juga banyak ya? Banyak dari sahabat-sahabat juga saya kira memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kontribusi mereka untuk katakanlah mungkin saya sampai bisa menjadi ketua STAIN, saya kira memang tidak bisa Artinya aktif di dunia akademika ini ya? Betul. Baik di dulu ya, sebelumnya di Win ya, di IAIN Parang Sidempuan. Ya, sekarang Win Suhada dia. Win Suhada. Saya kira memang itu yang akan menjadi saya pengalaman saya, termasuk ada sosok yang memang selalu menjadi inspirator bagi saya. Termasuk di kampus ada Profesor Dr. Haji Ibrahim Siregar MCL. Saya kira memang dia banyak sekali mengajarkan banyak hal kepada kita, bagaimana menjadi seorang birokrat, bagaimana kita menjadi seorang yang katakanlah mungkin pendidik, bagaimana kita seorang yang birokrat, lantas kita juga tidak luput bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pendidik. Itu jasa-jasa yang seperti ini ya, artinya sering tempat diskusi begitu ya? Betul Bang Pasrah. Oke, baik. Nah, sahabat Istat FM, kita buka WA, barangkali kalau ada yang masuk kami tunggu di 081291721177. Boleh bertanya langsung atau Anda dapat di kolom komentar live Facebook kita. Nah, kita Pak Dokter ini sejauh ini gitu kan, Anda kurang lebih sudah menulis 14 karya ilmiah. 14 karya ilmiah itu luar biasa ya.
yang keseluruhannya selalu dikaitkan dengan agama Islam gitu. Betul, Nah, Bang Paslah. apa keunikan dan kesulitannya menulis karya ilmiah dengan dasar pengetahuan agama Islam dibanding pengetahuan umum lainnya gitu? Ya. Ada nggak kesulitannya? Saya kira Bang Paslah dan juga sahabat Start FM sebagai seorang akademisi tentu kesulitan yang kita miliki adalah bagaimana mencoba untuk memulai. Memulainya ya. Memulai. Artinya secara umum pun tidak hanya tidak hanya tentang agama, tapi umum pun yang memulainya itu memang sesuatu saya yang kira, sulit ya. Ya, kullul bidayah so'bah katanya kan. Iya. Setiap yang namanya permulaan itu sangat susah. sulit, ya. Artinya yang ingin saya katakan bahwa kepada sahabat Start FM bahwa kesulitan yang saya miliki itu tentunya sebagai seorang akademisi dan tidak perlu ditiru adalah seharusnya kita ini menjadi seorang pendidik, seorang akademisi yang produktif, yang melahirkan banyak karya. Akan tapi ini saya kira memang dengan berbagai tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Saya tahun 2010 diangkat menjadi ketua jurusan syariah, di tahun 2014 diangkat menjadi dekan fakultas syariah, di tahun 2018 diangkat menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan di IAIN Padang Sidimpuan, pada sampai saya dilantik oleh Menteri Agama pada tanggal 27 April 2022. Saya kira memang tugas-tugas itu tentu harus berbagi ya, antara bagaimana saya mencoba untuk menuntaskan tugas-tugas dan juga bagaimana saya mencoba untuk melahirkan beberapa ide-ide gagasan-gagasan dalam bentuk artikel gitu ya, Pak. Tapi artinya secara umum tidak mengalami kesulitan ya. Insya Allah masih ada lah, masih ada yang lahir dari dari beberapa waktu yang bisa kita sisihkan lah gitu. Nah, salah satunya karya ilmiah yang Anda tulis itu berjudul Islam dan Budaya Lokal. Ini studinya budaya lokal, studi terhadap pemahaman, keyakinan dan praktek keberagamaan ya masyarakat Batak Angkola, Mandailing misalnya di Padang Sidimpuan gitu ya. Ini dilihat dari perspektif antropologi gitu kan. Nah, boleh cerita sedikit itu kenapa mengambil tema itu, kenapa mengambil judul itu? Bagaimana tujuan katakanlah substansi dari karya ini gitu. Oke, terima kasih kepada Bang Paslah dan juga sahabat Start FM yang budiman. Secara pribadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh akademisi dan juga pencinta ilmu tentunya di Indonesia secara khusus dan di dunia, bahwa ada satu keunikan kita memang di masyarakat Tapanuli bagian selatan, apakah di Tabaksel ini termasuk Mandailing Natal kita ini, bahwa ada kekhasan-kekhasan kita yang kita miliki dibandingkan dengan kekhasan-kekhasan pola keberagamaan yang dimiliki oleh suku yang lain lah, katakan demikian. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ternyata masyarakat kita di Tabaksel ini dalam tanda kutip, apakah masyarakat Mandailing Natal dan juga masyarakat Angkola dan lain sebagainya, tidak lantas seperti yang diklaim oleh orang luar itu, bahwa ketika disebut Batak itu lantas itu orang non muslim, katakan demikian. Lantas selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa ciri khas keberagamaan kita di masyarakat Tapanuli bagian selatan ini tentu menjadi sorotan penting bagi beberapa pemerhati pendidikan. Saya seringkali ditanyakan, luar biasa ya kalau di masyarakat katakanlah di Tabaksel itu, apakah Mandailing Natal atau katakanlah mungkin Batak Angkola itu kalau paham keagamaannya itu khas ya, katakan. Gitu ya. Apa yang saya bilang, yang ingin saya katakan kepada mereka gitu kan, informasi apa yang kalian dapatkan? Ya contoh misalnya di sana luar biasa ketika ada tarikat juga di kita gitu kan, ketika misalnya ada yang meninggal gitu kan, atau katakanlah mungkin ketika kita ada acara adat pernikahan gitu kan, ada di situ ada upah-upahan gitu kan, yang mungkin sebagian orang mengatakan bahwa upah-upah itu adalah bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, itulah
sebagian termasuk yang kita coba sampaikan kepada masyarakat melalui penelitian ini. Ada juga istilahnya nek bukulan namanya. Kalau kita membangun rumah itu, ya. membangun Kenapa rumah ada upacara gitu ada ya? upacara adat gitu Ada ya. gundur di atas. Gundur di atas. Saya kira Start FM yang budiman, saya kira memang yang diajarkan oleh para pendahulu kita kepada kita ini itu memiliki nilai filosofis. Nilai filosofis bagaimana seseorang itu meyakini bahwa di dalamnya itu memang penuh makna dan pesan yang sangat koheren yang membuat kita itu tidak akan menjadi seorang yang terjerumus kepada hal-hal yang di luar agama gitu. Dan kan. itu tidak bertentangan dengan Dan agama tidak ya. bertentangan dengan agama. Contoh yang ingin saya katakan kepada sahabat Start FM yang mulia bahwa ketika para orang tua dulu kita mengajarkan kepada kita naik bukulan. Naik bungkulan. Naik bukulan. Artinya Apa namanya itu ada membangun atap lah ini membangun ya. atap lah itu. Di situ kita mencoba untuk doa bersama. Doa bersama. Terus ada makanan-makanan yang itu juga sebenarnya makanannya disajikan untuk kita dan juga untuk tukang-tukang. Untuk tukang ya. Untuk tukang dan orang tua kita mengajarkan bahwa ya supaya tukang-tukangnya kuat gitu kan. Yang selama ini mungkin ketika mereka bangun rumah itu hanya makan mungkin ikan atau tempenya, ada tahunya. Datanglah nanti yang punya rumah itu mungkin lebih ayam. Ada ayamnya gitu. Ayam, ya. Saya kira memang budaya itu di Tabaksel ini, budaya ini dalam apa namanya dalam kehidupan sosial kita itu tidak bertentangan dengan agama Islam, katakanlah begitu ya. Ya, saya kira tidak ada pertentangan yang substantif dengan ajaran kita karena memang kita sama sekali tidak di situ ada ritual-ritual yang menyebutkan bahwa kita ini menjadikan itu sebagai media untuk menyembah Allah gitu kan. Hanya sebatas misalnya kita ingin mencoba memaknai bahwa ritual-ritual itu semuanya sesungguhnya hanya katakanlah mungkin bagaimana kita menjadi sosok yang tidak terlepas dari lingkungan, tidak terlepas dari warisan, dari kearifan lokal gitu. Kearifan lokal sebangsa upah itu kan doa-doa sebenarnya, uti-utian itu ya. Iya, ada jadi, juga demikian. yang seperti inilah yang diteliti dalam perspektif antropologi itu. Betul. Ya. Artinya keunikan-keunikan itulah artinya secara antropologis memang kita ingin mengatakan kepada dunia, kepada masyarakat Indonesia bahwa kekhasan kita ini, kearifan lokal kita dan termasuk misalnya kekuatan dalihan Natolu kita itu saya kira menjadi berkat bagi kita semuanya masyarakat di Tabaksel ini, baik itu Mandailing Natal itu saya kira memang menjadi masyarakat yang sampai kapanpun akan memahami yang namanya konsep Islam yang humanis ya. Modern kata orang sekarang. Kayak humanis. Artinya mengedepankan sisi kemanusiaan. Kalau orang mengatakan bahwa sudah bicara tentang humanisme, tapi saya kira para pendahulu kita itu sudah bicara masalah humanisme. Ya. Dan itu pondasi itu sudah ada di sudah ada ya? dari dulu, Pak. Bang Paslah. Ya. Dan juga sahabat Start FM bahwa intinya adalah humanisme, kemanusiaan. Karena ajaran agama kita juga tidak jarang dia tidak berbicara tentang kemanusiaan. Baik, kita semakin asik karena memang ini tidak terlalu detail kita bahas gitu. Ini Siap, butuh waktu, ini berapa SKS ini bisa bisa membahas karya ilmiah ini ya, beberapa ini ya. Dan tentunya capaian-capaian itu semuanya seorang dokter hingga berada di sini kita akan coba ulik dan kita akan pertanyakan kenapa sih mau jadi ketua STAIN Mandailing Natal padahal jauhnya luar biasa dan perguruan tinggi ini juga baru statusnya baru. Kenapa mau? Apa pilihannya? Karena memang tidak diterima di tempat yang lain atau bagaimana gitu kan? Oke, nantikan. Kita ulik perjalanan beliau sebagai Ketua STAIN Madinah, terobosan dan apa yang hendak dilakukan agar STAIN ini bisa sejajar dengan perguruan tinggi lainnya. Lalu pertemuan beberapa bulan yang lalu, beliau ini sang dokter mengatakan akan mengarahkan segala sumber daya yang mengubah STAIN ini ke arah yang lebih baik. Kita akan spesifik nanti tentang kapasitas beliau sebagai Ketua STAIN Madinah. Nantikan sesaat lagi setelah pariwara berikut ini, tetap di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif mengungkap cerita di balik berita.